SMP Islam Al-Wafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang bab 3, kependudukan dan lingkungan. Bisa kita lihat gambar 3.1 grafik jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1930 sampai dengan tahun 2010. Grafiknya semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat dari tahun ke tahun grafik jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat. Setiap 10 tahun sekali pemerintah menyelenggarakan cacah jiwa atau sensus penduduk. Cacah jiwa atau sensus penduduk merupakan cara pengumpulan data melalui pencatatan penduduk. Program ini dilaksanakan untuk mengetahui jumlah penduduk Indonesia dari waktu ke waktu. Perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu disebut dengan dinamika penduduk. Dinamika penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan penduduk atau disebut dengan migrasi. Kelahiran atau natalitas. Agar dapat mengetahui jumlah kelahiran bayi hidup setiap 1000 penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun, maka perlu dilakukan penghitungan angka kelahiran. Angka kelahiran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Bisa kita lihat rumusnya. Angka kelahiran sama dengan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk, kemudian hasilnya dikalikan dengan 1000. Setelah melakukan perhitungan angka kelahiran, selanjutnya hasilnya dicocokkan dengan acuan penggolongan angka kelahiran berikut ini. Yang pertama, apabila angka kelahiran menunjukkan angka kurang dari 20, maka angka kelahiran di wilayah tersebut tergolong rendah. Yang kedua, apabila angka kelahiran menunjukkan angka antara 20 sampai 30, maka angka kelahiran di wilayah tersebut tergolong sedang. Kemudian, apabila angka kelahiran menunjukkan angka lebih dari 30, maka angka kelahiran di wilayah tersebut tergolong tinggi. Yang kedua, kematian mortalitas. Kematian atau mortalitas. Kematian adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk. Agar dapat mengetahui jumlah kematian setiap 1000 penduduk di suatu wilayah dalam waktu 1 tahun, maka perlu dilakukan penghitungan angka kematian. Angka kematian dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Angka kematian sama dengan jumlah penduduk meninggal dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk, kemudian hasilnya dikalikan dengan 1000. Setelah melakukan penghitungan angka kematian, cocokkan hasilnya dengan acuan penggolongan angka kematian sebagai berikut. Yang pertama, apabila angka kematian menunjukkan angka kurang dari 14, maka angka kematian di wilayah tersebut tergolong rendah. Yang kedua, apabila angka kematian menunjukkan angka antara 14 sampai 18, maka angka kematian di wilayah tersebut tergolong sedang. Yang ketiga, apabila angka kematian menunjukkan angka lebih dari 18, maka angka kematian di wilayah tersebut tergolong tinggi. Perpindahan penduduk atau disebut dengan migrasi. Proses perpindahan penduduk akan menyebabkan jumlah penduduk di suatu wilayah bertambah dan berkurang.
Kemudian pembahasan selanjutnya adalah dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan akibat limbah atau sampah. Kualitas lingkungan dapat menurun akibat banyaknya sampah atau bahan pencemar lain. Sampah yang dihasilkan dalam skala rumah tangga seringkali tampak sedikit dan tidak dianggap mencemari lingkungan. Padahal jika dilihat di sekitar kita, justru sampah rumah tangga yang banyak mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua dampaknya adalah berkurangnya ketersediaan air bersih. Jumlah air tawar yang ada di bumi hanya sekitar 2% dari seluruh jumlah air yang ada di bumi. Sebagaimana yang kamu ketahui bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi membutuhkan air selama kehidupannya. Salah satu peranan air adalah untuk diminum. Kita tidak dapat memungkiri bahwa air adalah kebutuhan pokok setiap manusia, karena dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan air, misalnya untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan lain-lain. Dengan kondisi yang demikian, sangatlah mungkin apabila jumlah penduduk meningkat, maka ketersediaan air bersih juga akan berkurang. Apabila masyarakat kekurangan persediaan air bersih, maka mereka terpaksa menggunakan air sungai untuk menjalankan aktivitas sehari-hari tersebut. Kondisi ini tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan, karena air sungai yang digunakan belum tentu bersih. Bisa dilihat gambar 3.7, penggunaan air sungai untuk aktivitas sehari-hari. Jika kita kekurangan air bersih, maka manusia akan terpaksa untuk menggunakan air sungai, yang dimana air sungai tersebut belum tentu bersih. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.